Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi Hutang. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Dukungan dan supportan Anda alhamdulillah selama ini menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu loh. Jadi tidak terlepas dari doa, support, dan dukungan dari teman-teman semuanya, terutama subscriber saya yang selalu setia lah dengan channel Selusi Hutang. Walau bagaimanapun tetap mensupport, tetap memberikan yang terbaik. Itu saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda. Mungkin Anda lah sebenarnya yang berhasil membangun channel ini. Kalau saya cuman menumpahkan suatu pikiran saya ke dalam sebuah video, kalau bermanfaat atau tidak dari orang lain itu Anda yang tahu gitu loh. Jadi kenyataannya memang bermanfaat menurut Anda sehingga channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini gitu loh. Ya oke. Gini ya, kita nggak perlu pakai jeda lagi. Jadi ini banyak yang bertanya ke saya di sini, bagaimana Bang cara menego pokok pinjol kalau dia datang ke rumah? Ya, oke. Karena ini banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kayak mana caranya kita menego pokok yang kita terima dari pinjaman online? Kayak mana caranya kita menyelesaikan pinjol kita cuman bayar pokok aja? Ya. Habis itu tadi yang bertanya bagaimana cara menego pokok ketika DC datang ke rumah. Ya. Ya kalau Anda tanyakan seputarnya tentang caranya, ya caranya kita berbicara. Ya. Tapi kalau soal diterima nggak Bang? Yakin nggak ketika kita ngajukan, misalnya kita nego pokok, habis itu pinjol beranggapan bahwa hutang kita telah selesai, itu saya nggak pernah menjamin. Ya, tapi yang saya tahu selama ini, kalau teman-teman negosiasinya via offline, ketika debt collector datang ke rumah, kemungkinan untuk berhasil ada. Ya, ini cuma kemungkinan untuk berhasil, bukan berarti pasti ya. Soalnya gimana? DC sudah jauh-jauh datang, dari mana dia datang kita juga nggak tahu ya. Jelas dia sudah datang ke rumah kita dan sudah berhadapan dengan kita, dan saat itu kita menunjukkan suatu itikat baik kita gitu loh. Kita negosiasi, kita mau balikan pokok yang diterima. Ya. Dan kemungkinan besar, ya, walaupun ini nggak bisa sepenuhnya, kemungkinan besar DC akan menerima uang Anda itu. Tapi ketika Anda negosiasi soal pokok hutang, tolong Anda harus jelas-jelas, minimal ada cerita hitam di atas putih gitu loh. Karena udah banyak yang ditipu dari segi ini, ya. Jadi hitam di atas putihnya itu, kan saya selalu ngajarin itu di setiap video saya, kalau bisa jangan titipkan uang sama debt collector, karena kita sebatas manusia ya, mungkin kita bukan berarti kita mencurigai, tidak, tapi alangkah baiknya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita takuti untuk kedepannya gitu loh. Salah satu mungkin kita sudah berusaha mengumpulkan uang dari mana, tiba-tiba debt collector datang, habis itu kita titipkan uangnya, ya, dan singkat cerita uangnya itu tidak diberikan kepada pinjolnya, dan kita yang rugi siapa? Kita gitu loh. Kita sudah capek-capek, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita carikan talangan dana di sini, carikan talangan dana di sini, uangnya tidak dibalikin, ya, atau uangnya tidak distorin gitu loh. Ya bisa jadi uang yang sudah kita beranggapan utang kita sudah selesai, tiba-tiba besok hari ada menagih. Makanya itu tolong diwanti-wanti lagi gitu loh. Itu buat teman-teman semuanya, karena nanti gini, karena saya pernah itu. Jadi ada satu, nggak usah kita sebutin ya nama orangnya siapa, saya bilang, ini nanya, Bang gimana caranya nego pokok dari pinjol? Ya nego pokok ya nego aja, berapa uang yang Anda terima gitu loh. Kan saya bilangin seperti itu kan. Cuman ini ingat, ini tidak menyelesaikan utang Anda ya. Dia negosiasinya secara online. Jadi saya sudah wanti-wanti itu, karena satu-satunya yang mengalahkan pinjol itu, pinjol akan kalah, atau satu-satunya pinjol akan dikalahkan cuman dengan cara offline. Tapi dia mungkin ingin mencoba dulu, sudah terlihat buktinya dulu baru percaya atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Jadi habis itu dia bayarkan lah, dia nerima uangnya itu 870
sekian gitu loh. Jadi nggak sampai 1 juta. Ukurannya dia bayar 1.400.000. Jadi dia bayar pokoknya aja. Jadi si DC yang dalam telepon itu mengiyakan, saat itu mengiyakan. Saya bilangin, itu cuma ada 2 opsi. Pertama mengiyakan supaya kayak mana duit Anda supaya sampai dulu ke tangan mereka. Yang kedua, itu disebut dengan perpanjang atau mencicil. Ya. Jadi dia tetap nggak percaya ini cerita saya. Yaudah, akhirnya dia bayar. Dia bayar 3 hari tenang, 3 hari nggak ada telepon ini segala macam. Dia WA saya sudah bayar bang, ini. Oh ya oke, syukurlah itu. Berarti utangmu udah selesai. Ya. Tapi saya dalam pikiran saya pasti ada gelombang berikutnya. Nyatanya 3 hari atau 4 hari ke depannya. Iya, ada tagihan dari debt collector lain dan dia kirimkan bukti transfer dia. Ini bukti saya mentransfer. Dan debt collector ini tidak membenarkan bahwa itu terjadi transaksi di situ. Ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya data disebar lagi, dia diteror lagi. Ya. Itulah salah satu kenapa saya melarang Anda untuk tidak membayar secara online, karena sudah banyak, bukan satu, itu cuman satu dari ratusan ribu cerita gitu loh, yang sudah banyak print out dari bukti transferan itu bahkan tidak diakui. Makanya saya itu di dalam video saya berinisiatif, jadi pinjol akan kalah mungkin dengan cara ini. Ya, caranya itu ya secara offline tadi, secara kita bertatap muka dengan debt collector-nya, langsung kita negosiasi. Kalau rasanya oke, ya udah kita bayarkan, tapi dengan catatan ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih, ketika DC menerima uang Anda harus dokumentasikan. Ya. Kalau misalnya saat itu materai mungkin tidak ada, kwitansi mungkin tidak ada, tapi dokumentasikan. Kan banyak itu orang-orang yang pansos dikit-dikit beri bantuan foto, dikit-dikit beri bantuan foto, ya kan. Ya udah, Anda manfaatkan juga seperti itu. Anda membayar tagihan, ini bayar tagihan bukan memberi bantuan gitu loh. Anda bayar tagihan. Misalnya ada yang berkunjung itu, baik leasing, bank atau siapapun. Ya udah, Anda bayar tagihan. Ya udah, foto. Nanti kan mereka tidak mau, oh mohon maaf, jangan dipoto saya gini. Enggak bisa. Ini dokumentasi buat saya. Ya, supaya kalau ada kendala di kemudian hari, ini adalah salah satu bukti kapan perlu Anda bikin sebuah videonya. Ya. Tapi kalau misalnya Anda ragu, nggak mungkin ini. Soalnya dia nyampe 2 atau 3 orang. Nggak mungkin ini. Saya nggak percaya. Ya udah, Anda tanyakan di mana kantor perwakilannya. Kalau dia bisa berkunjung ke tempat Anda, berarti dia tidak jauh berada di seputaran daerah atau lingkungan kota Anda. Anda tanya di mana kantor perwakilannya, dan Anda bentuk perjanjian kapan waktu Anda bisa menjumpai ke kantor mereka. Ya. Kenapa? Karena untuk negosiasi pokok ini bukan soal yang gampang ini. Ya. Bukan PR yang mudah. Ya, makanya saya selalu bikin judul itu, pinjol cuman kalah dengan cara offline. Ya, kenapa? Karena kalau cara online mereka bisa berkilah, duit nggak masuk lah, karena kita membayar menggunakan virtual account. Ketika terjadi offline, di sini kita harus jaga-jaga diri. Jaga diri itu jangan sampai kita ditipuin. Ya, alangkah baiknya Anda tanyakan di mana kantor perwakilannya. Di sini, yaudah Anda datangi. Nanti di situ negosiasilah. Saya ada etikat baik, saya balikan semua dana yang saya pakai ini. Ya. Tapi kalau soal bunga denda saya nggak mampu. Kalau misalnya kata mereka kalau seperti itu oke, tapi Anda harus menerima satu risiko. Ya mungkin data Anda dimasukkan ke dalam blacklist misalnya gitu. Ya udah, terima aja gitu loh. Ya, karena itu sudah risiko yang harus kita tempuh gitu loh. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Misalnya kita sudah ingkar dalam satu perjanjian, ya udah kita terima risikonya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang bertanya ke saya, Bang, bagaimana menego pokoknya, cara menego pokok seperti itu. Tapi kalau Anda tanyakan, Bang, apakah kita membayar pokok pinjol menyelesaikan hutang kita? Belum tentu. Sudah banyak yang melakukan dan endingnya hutang tidak selesai, justru hutangnya sebanyak itu, bahkan lebih banyak dari itu lagi. Ya, jadi Anda hati-hati dan bijaklah. Oke. Yang penting pinjol itu cuman kalah seperti dengan cara saya. Banyak pun solusi yang ada di YouTube, banyak pun cara yang ada di YouTube, tapi lakukan secara offline, lakukan secara tatap muka, pinjol berguguran gara-gara Anda. Cuman itulah yang mengalahkan pinjol. Ya. Mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh @medibroni. Ya. Yang penting Anda support terus channel Solusi Utang. Kayak mana channel ini
terus berkembang dan terus berkembang, pastinya bisa memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Dan saya pun juga selalu semangat ini. Tapi kalau nggak ada supportan, nggak ada dukungan, saya juga bingung gitu loh. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.